Diberi kesehatan. Siapa nak? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bersyukur mengucap apa sayang? Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah Rabbil alamin. Ya, hari ini kita berdoa dipimpin si Yusuf dulu ya. Pimpin doanya Yusuf. Ayo nak.
bunga, hewan, dan lain-lain. Ya. Hari ini kita belajar tentang sampah. Ada yang tahu sampah apa? Ayo, siapa tahu yang mana sampah itu? Ini dia. Apa itu tadi? Sampah itu ada banyak macam ya, Nak? Ayo, kita sampah itu dulu bersama. Pertama, kita ketahui ada pengertian sampah, ya, Nak? Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, perhatikan sayang. Disebutkan bahwa sampah merupakan sisa-sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi. Padat berupa organik, bersifat terurai atau tidak dapat terurai. Ya. Macam-macam sampah berdasarkan sumbernya. Yang pertama apa? Baca. Sampah apa, Nak? Macam-macam sampah berdasarkan sumber. Apa di sini? Macam-macam sampah berdasarkan sumbernya. Yang pertama apa, Nak? Iya, sampah alam. Yang kedua? Iya, sampah industri. Yang ketiga, sampah. Yang ketiga, sampah nuklir. Yang keempat, limbah konsumsi. Kemudian, macam-macam sampah berdasarkan materi penyusunannya. Yang pertama, sampah anon. Iya, yang kedua sampah organik. Yang ketiga, sampah beracun. Iya. Baik. Kemudian sampah organik apa, Nak? Artinya, Nak? Sampah organik berbasis dapat yang ditimbulkan sampah penuh dikelompokkan secara khusus di dalam satu wadah. Sudah? Perhatikan ke depan. Apa itu, Rizky? Duduk yang baik. Ya. Perhatikan. Apa tadi arti sampah organik? Sampah organik merupakan sampah yang sifatnya mudah terurai di alam, mudah busuk. Seperti sisa makanan yang nggak kita makan lagi kan, Nak? Dia mudah busuk kan? Kemudian daun-daunan atau ranting pohon. Yang kedua, sampah anorganik. Sampah anorganik merupakan sampah yang sifatnya lebih sulit diurai. Seperti apa contohnya, Nak? Plastik, kaleng, dan styrofoam. Plastik itu seperti ini, Nak. Kalau sudah pecah, kita buang kan, Nak? Iya, tapi dia sulit membusuk karena dia sifatnya apa, Nak? Lebih sulit diurai, ya kan? Terus kaleng, contohnya kaleng susu, ya kan? Iya, dia juga tidak mudah hancur. Kemudian apa? Styrofoam. Styrofoam itu apa, Nak? Tempat makanan. Apa kalau kita beli? Kalau kita beli nasi. Sudah? Yang ketiga, sampah
kamu dan masa depanmu. Perhatikan ya Menurut nak. data, Indonesia merupakan negara penghasil sampah plastik terbesar kedua di dunia. Dalam setahun, 250 juta penduduk Indonesia menghasilkan 3,2 juta ton sampah plastik yang tidak dikelola. Sekitar 1,3 ton dari jumlah ini masuk ke lautan Indonesia. Terima kasih. Sekitar Perhatikan sayang. 10 miliar plastik kresek dibuang ke daratan, Perhatikan ke depan. sungai dan laut. Sungai Berantas, Kepalanya jangan Solo, kemana, Serayu, dan ke belakang, Grogol ayo. masuk dalam ranking 20 sungai paling tercemar di dunia. Kalau sudah tahu hal ini, pasti ya kita ingin adanya perubahan. Perhatikan Amira Sampah cerita. plastik bisa dikelola dengan lebih baik dan lingkungan jadi bersih lagi. Tapi ini cuma bisa terjadi kalau kita semua ikut bergotong royong mengambil tindakan ya. Mungkin kamu pikir kan udah ada petugas kebersihan dan ahli di bidang itu, bukan tugasku kok. Pemikiran ini nggak benar ya. Memang betul ada pihak yang sudah ditugaskan untuk menangani. Tapi seberapa banyak petugasnya, pasti sulit ya menuntaskan masalah dari berjuta-juta ton sampah yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Kalau kita masing-masing ikut membantu, tentunya sedikit demi sedikit masalahnya berkurang. Atau mungkin kamu berpikir, aku kan cuma satu orang doang, tindakanku nggak bakal efek kok. Pemikiran ini juga nggak betul loh. Kalau 250 juta penduduk Indonesia berpikir seperti itu, tentunya nggak bakal ada yang berubah. Tindakan seorang kalau dikumpul-kumpul dalam tahun, 2 tahun, 10 tahun, tentu punya dampak yang berarti juga. Apalagi kalau banyak dari kalian yang nonton ikut bertindak. Tapi bisa ya kita semua membantu mengurangi masalah sampah plastik ini. Nah, kalau begitu tindakan apa ya yang bisa kita lakukan? Yuk kita simak 5 tindakan berikut. Cara paling efektif untuk mengurangi sampah plastik adalah mengurangi pemakaiannya, terutama plastik sekali pakai seperti contohnya kresek belanjaan dan sedotan. Memang kita belum bisa sepenuhnya menghilangkan pemakaian plastik, tapi mengurangi pemakaiannya sudah cukup membantu. Misalnya, kita bisa membawa kantong kain ke pasar atau supermarket supaya tidak perlu mengambil kantong plastik yang disediakan. Kita bisa menyimpan sedotan stainless steel dalam tas supaya tidak perlu pakai sedotan plastik ketika beli minuman di luar. Lebih baik lagi jika kita membawa botol minuman sendiri dari rumah agar tidak perlu membeli botol air kemasan di luar. Atau membawa wadah makanan sendiri ketika jajan makanan untuk dibawa pulang. Selain bebas sampah, juga jadi lebih hemat dan sehat kan? Sebagai pembeli, kita bisa memilih barang-barang yang akan kita beli. Kita bisa memilih untuk membeli barang yang bukan dari bahan plastik atau barang yang tidak dibungkus plastik. Dengan demikian, pemilik pabrik atau penjualnya jadi tahu kalau para pembelinya tidak ingin ada bahan plastik. Mudah-mudahan setelah itu barang-barang akan diproduksi tanpa plastik atau dengan menggunakan plastik sesedikit mungkin. Ketiga, sampah plastik yang sudah terlanjur ada bisa kita manfaatkan kembali. Begitu dibandingkan plastik yang kamu dapatkan dari luar segera kamu hilang. Misalnya berdasarkan ukuran dan simpan dengan rapi. Ini supaya mudah untuk digunakan ulang ketika dibutuhkan. Misalnya, kantong plastik bekas yang masih bersih, kamu simpan di tas dan dibawa waktu ingin berbelanja ke warung atau supermarket. Yang sudah kotor dapat dijadikan kantong sampah. Kita bisa juga mendaur ulang botol bekas minuman menjadi botol kecil atau pot tanaman. Yang berwarna-warni atau bentuknya unik bisa dijadikan kerajinan tangan untuk hias di rumah. Semakin lama plastik tidak berada di tempat sampah dan tempat pembuangan akhir, semakin tertunda sampah tersebut masuk ke dalam laut, sungai, udara, dan air tanah kita. Ada beberapa jenis sampah plastik yang masih mempunyai nilai. Misalnya, sampah bekas botol minuman dan kantong plastik biasanya dikumpulkan oleh pengumpul sampah. Bisa kita jual atau sumbangkan ke pihak yang dapat menyalurkan ke pusat daur ulang. Dengan demikian, kita mendapat uang tambahan atau beramal ke pihak yang membutuhkan. Selain itu, kita juga membantu mendaur ulang sampah plastik secara tidak langsung. Selain tindakan yang bisa kamu ambil dalam kehidupan sehari-hari, bisa juga kamu bercita-cita untuk jadi ilmuwan, aktivis, atau politikus yang membantu mencari penyelesaian dialog. Yang nantinya paling merasakan dampak masalah sampah plastik tentulah generasi muda seperti kamu ini. Kalau kamu nantinya jadi ilmuwan, bisa kamu bantu temukan bahan pengganti plastik yang murah dan banyak tersedia, atau kamu temukan cara mengurai plastik lebih cepat. Sebagai aktivis, kamu bisa menyuarakan keresahan terhadap masalah ini dan memberikan saran pada pihak yang berwenang
yang disebut tadi. Share dengan teman-temanmu dan tulis di kolom komentar ya. Kalau belum pernah, yuk mulai sekarang kita terapkan satu persatu langkah tersebut. Ajak dan share juga video ini ke teman-teman kamu supaya lebih banyak. Sudah? Sudah perhatikan videonya, nak? Perhatiannya yang pertama, mengurangi pemakaiannya. Misalnya tempat minum ya, nak. Ini sudah termasuk sampah. Jangan dipakai lagi, Amira. Cari tempat minum, ya, nak? Ya. Kemudian apa? Memilih pembelian. Pembelian kemasannya dipilih ya, nak. Jangan kayak tete gelas itu juga nggak boleh ya, nak. Ya, itu plastiknya sampah yang tidak sulit didaur ulang. Apalagi yang ketiga, manfaatkan kembali seperti tadi. Mamanya pulang belanja, plastiknya disimpan. Untuk apa? Kalau ada nanti sampah masakan mamanya bisa dimasukkan ke situ, bisa dibuang ya, nak. Kemudian jual atau sumbangkan. Kalau tempat kita namanya apa, nak? Botol, ya kan? Iya, bisa dijual dan dapat uang. Yang kelima, jadilah solusinya. Kalau ada sampah di jalan yang berserakan, dikutip ya, nak. Dibuang ke tempat sampah. Baik, ada yang nggak paham, nak, tentang video tadi? Enggak, mari kita buat 3 kelompok. Kita mau buat keterampilan dari plastik bekas. Ini ada kertas yang sudah ibu bentuk polanya. Nanti tugasnya adalah menempel plastik bekas ke kertas yang sudah ibu bentuk polanya. Untuk kelompok 1, untuk kelompok 2, untuk kelompok 3. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3.
plastik bekas menjadi kolam